Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa aparatur sipil negara ASN, termasuk calon pegawai negeri sipil CPNS, P3K, TNI Polri, serta pensiunan, akan menerima gaji 13 dan tunjangan hari raya, THR, pada tahun 2025. Pernyataan ini menepis kekhawatiran mengenai kemungkinan penghapusan kedua komponen tersebut setelah adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Insya Allah cair, sudah dianggarkan, ujar Sri Mulyani di Jakarta pada 6 Februari 2025. Rincian gaji ke-13 dan THR. Gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN dan diharapkan dapat membantu mereka dalam membiayai pendidikan anak serta kebutuhan sekolah. Sementara itu, THR atau gaji ke-14 berfungsi sebagai instrumen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong konsumsi ASN selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2024, ketentuan mengenai gaji ke-13 dan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Komponen gaji ke-13 dan THR yang bersumber dari APBN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat, atau kelas jabatan. Bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, yang gajinya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD, komponen gaji ke-13 dan THR mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tambahan penghasilan pegawai, TPP, maksimal sebesar yang diterima dalam 1 bulan. Untuk calon pegawai negeri sipil, CPNS, gaji ke-13 dan THR yang bersumber dari APBN mencakup 80% dari gaji pokok PNS dan komponen lainnya. Hal yang sama berlaku untuk CPNS di pemerintah daerah. Penerima gaji ke-13 dan THR. Gaji ke-13 dan THR diberikan kepada berbagai kategori aparatur negara, termasuk PNS, CPNS, P3KK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, pejabat negara. Selain itu, penerima juga mencakup wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, serta pimpinan Badan Layanan Umum, BLU, atau Badan Layanan Umum Daerah. Penerima lainnya meliputi pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangan atau administratifnya setara dengan menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas, pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, serta aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, serta penerima pensiun dan tunjangan juga berhak mendapatkan gaji ke-13 dan THR. Namun, kedua jenis gaji tersebut tidak diberikan kepada aparatur negara yang sedang cuti di luar tanggungan negara, atau yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayar oleh instansi penugasan. Kenaikan gaji ASN pada tahun 2025. Pada tahun 2025, pemerintah berencana menaikkan gaji ASN sebesar 21%. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan motivasi dan kinerja ASN akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pelayanan publik. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, jangan lupa bahagia.